Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah, hanya ketaatan kepada Allah. Bukan yang paling baik bekal itu harta, tidak. Ada yang rela mengorbankan waktunya berpuluh-puluh tahun, yang penting terkumpul harta, mobil mewah, rumah yang besar, tanah luas berhektar-hektar. Ternyata itu tak akan dibawa. Mungkin menurut dia itu bekal yang akan dibawa mati. Tidak. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Jadi enggak ada bekal yang paling baik selain dari takwa. Tapi ada orang mati-matian untuk mengumpulkan harta. Siapa itu? Ada orang rela dia berkorban duluan, berkorban mungkin ratusan juta, tak masalah. Berkorban miliaran rupiah, tak masalah. Yang penting nanti aku dapat untung banyak. Siapa itu? Para pejabat. Tujuan mereka rela kampanye sana, pasang baleho, kemudian pasang cetak spanduk sebanyak-banyaknya. Ada tim sukses kasihkan duit. Ada orang-orang yang tak mampu kemudian kasih uang. Tujuannya yaitu supaya apa? Pilih aku. Jangan lupa coblos nomor sekian. Setelah terpilih dia, habislah uangnya miliaran rupiah. Kalau dihitung-hitung, setelah dia menang, dari gaji tak mencukupi, tak kembali modal. Bagaimana cara dia supaya kembali modal kemudian mendapatkan untung? Pastinya kita semua tahu dengan cara korupsi. Ngapain aku capek-capek kampanye sana, kampanye sini, keluarkan duit kalau tak ada untung? Maka inilah yang terjadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ada namanya nanti korupsi bansos, ada nanti korupsi jiwasraya, ada korupsi nanti yang dulu, ini mungkin banyak orang sudah lupa, ini tidak dituntaskan, dianggap berlalu saja. Apa itu? Korupsi Bank Senturi. Kita membaca berita di media indonesia.com, 600 triliun rupiah uang negara raib setiap tahun. Bayangkan coba jamaah, 600 triliun rupiah dikorupsi, entah kemana perginya, diambil oleh segelintir orang. Kemudian dijelaskan di dalam situs ini, sedikitnya 30% anggaran negara setiap tahun dikorupsi. Apa tujuan mereka korupsi itu? Ya supaya kaya, supaya banyak hartanya. Sekitar 600 triliun rupiah anggaran tiap tahun mengalami kebocoran yang berasal dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Ini dipaparkan oleh namanya Yudi. Mereka tidak melihat bagaimana penderitaan rakyat. Bahkan pada tanggal 15 Februari 2021 dikeluarkan oleh situs kompas.com, akibat pandemi COVID-19 jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk miskin Republik Indonesia naik menjadi 27,5 juta orang. Bayangkan coba jamaah,
banyaknya orang miskin 27,5 juta orang, tapi ada yang dia tega dia memakan uang rakyat, segelintir orang mengkorupsi uang rakyat dan membiarkan 27,5 juta orang ini menderita miskin tak makan. Tak peduli aku. Padahal kita mengingat sejarah Khalifah Umar bin Khattab, satu orang saja yang kelaparan, ada anak-anaknya menangis di rumah, meraung-raung anaknya menangis. Ditanya sama Khalifah, wahai perempuan, kenapa kamu biarkan anakmu itu menangis? Perempuan ini mengatakan, mereka sedang kelaparan. Dia tak tahu sama siapa dia ngomong. Dia sedang ngomong sama Khalifah. Dia tak kenal Khalifah Umar bin Khattab. Dia katakan, semoga Allah nanti membalas itu Khalifah siapa Umar bin Khattab itu. Dia tak tahu apa yang terjadi jamaah. Satu orang saja Khalifah Umar itu sangat sedih, merasa bersalah. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah? Maka dia kembali ke Baitul Mal mengangkat gandum sendiri. Seorang khalifah, ada ajudannya, biar aku yang angkat, ya Amirul Mukminin. Dia tak mau, aku sendiri yang angkat. Dia angkat sama dia. Satu orang jamaah, satu orang. Ini 27,5 juta orang menderita, menjerit. Ini tak dipikirkan oleh pejabat, tak dipikirkan oleh penguasa. Mau mati kalian, matilah. Inilah yang ada di dalam pikiran mereka. Coba lihat, adakah orang pejabat itu yang dia miskin? Tak ada. Padahal sudah habis miliaran, ratusan juta korban itu pas kampanye. Pas dia sudah menang, tak ada miskin bangkrut kan? Tambah kaya, kurang kaya lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 600 triliun dibagikan dengan 27,5 juta orang ini, sekitar 21.800.000 per orang. Itu per tahun. Kalau seandainya 600 triliun ini tidak dikorupsi oleh segelintir orang, maka 21.800.000 per orang. Ini 27 juta orang ini dapat per orangnya 21.800.000. Itu per tahun. Hebatnya luar biasa, itu dihabiskan oleh segelintir orang jamaah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak peduli nih. Bahkan cara mereka katanya itu teruskan utang dan hutang. Dan ini di dalam situs bisnis.com terus naik. Utang pemerintahan Jokowi tembus 6.445 triliun per Maret 2021. Terus bertambah hutang. Dan kemana itu uang itu nggak tahu kita. Pertanyaannya, siapa yang membayar ini jamaah? Apakah mereka yang berhutang itu? Tidak, rakyat. Bagaimana cara rakyat membayarnya ini? Naikkan tarif dasar listrik, naikkan BBM, naikkan harga-harga, karena nanti pemerintah dapat pajak katanya. Makanya naik harga, ya Allah. Jadi rakyat juga yang menjerit. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berdoa semoga pejabat-pejabat ini bertobat kepada Allah. Maka memang tak ada solusi lain selain daripada dari Islam. Coba kita lihat dalam Islam. Di dalam Islam, ketika khalifah itu memimpin, adakah kaya? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, rela dia kelaparan, rela dia keliling-keliling memberikan makanan kepada rakyatnya. Untuk apa? Supaya rakyatnya itu sejahtera. Umar bin Khattab rela tak makan sampai berpuluh-puluh hari asalkan rakyatku makan. Tapi sekarang terbalik dengan sistem yang sekarang, sistem kapitalis yang di otaknya hanya uang, yang di otaknya itu hanya duit, tidak memikirkan rakyat ini. Semoga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah agar sistem di Indonesia ini jangan lagi memakai sistem kapitalis demokrasi. Semoga umat Islam sadar bahwasanya sistem yang paling baik harus dari sistem dari Allah. Apa itu sistem Islam yang dicontohkan oleh para khalifah?